Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan yang banyak requestan ke saya. Saya hanya accepted satu requestan, yaitu cara mengoperate MCDU atau komputer pesawat yang ada di Aerofly FS Global ini. Dan sebelum kita mulai videonya, pastikan jangan lupa kalian hit like, comment, dan juga subscribe agar saya bisa buat biar lebih semangat lagi membuat konten yang lebih seru lagi buat kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita memulai ke proses bagaimana cara setup atau mengoperasikan komputer pesawat atau MCDU pesawat pada Airbus A320. Pesawat yang saya pakai adalah Airbus A320 Neo. Oke guys, ini dia komputer pesawatnya. Dan MCDU ini adalah alat utamanya seorang pilot, ya. Kalau di dunia nyata ini alat utamanya seorang pilot untuk membuat rute pada yang kita ingin tujui. Dan saya hanya ingin meng-share bagian-bagian yang mudahnya saja atau bagian yang bisa dipahami oleh orang-orang awam termasuk saya pada umumnya. Dan ini bukan prosedur yang merujuk pada penerbangan yang profesionalnya. Dan komputer pesawat ini juga merupakan untuk membuat jalan kita. Meskipun di udara tidak ada jalan, tetapi kita bisa membuat jalannya sesuai dengan MCDU yang ada di sesuai dengan flight plan yang ada di in game ataupun yang ada di add-on yang kalian ada itu. Dan komputer pesawat ini bisa kalian lihat. Dan kita langsung saja ke bagian-bagian utama, yaitu ada MCDU, FMC, Recruitment, ECARS, AIDS, CFDS atau Return. Itu kalian bisa balik sendiri atau kembali ya. Dan ini adalah MCDU menunya. Oh ya, komputer pesawat ini ada dua, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan ini sepertinya saya merekamnya terlalu ini. Oke. Dan di sini kalian klik aja tombol pojok bagian atas yang tadi saya klik. Di situ ada informasi terkait pesawat yang kita akan gunakan, yaitu adalah di bagian paling atas tengah ada Airbus A320. Dan informasi mesin atau engine ada tulisan eng atau eng ya eng. Itu ada CMM LEAP A126. Dan aktif database kita yaitu 27 sampai 24 April. Database kita yaitu merujuk pada in-game kita, yaitu Aerofly FS. Dan second nav data kita itu 30 sampai 20 April. Dan ini kalau di real life data ini akan terus update. Dan kalau di game-game yang di komputer itu data ini akan terus update yang merujuk pada yang sudah bisa real time. Karena di Aerofly ini belum bisa real time, jadi ini datanya akan sedikit berubah dari data-data yang di real life-nya, karena tidak bisa real time high performance. Nah, di sini ada pilot stored. Dan change code ini biasanya dilakukan oleh engineer kalau tidak salah. Mohon maaf kalau bisa salah. Pilot Airbus bisa
dikoreksi ya pilot Airbus benerannya. Dan softwarenya ini status dan bisa explode, tapi di sini kita tidak bisa ngeklik. Oke, kita langsung saja ke bagian initnya. Kalian bisa pencet menu init pada bagian init. Oke, pada bagian init ini kalian bisa isi informasi awal atau input awal di pesawat ini untuk membuat rutenya atau jalannya dari form ke mana gitu, misal dari mana ke mana. Di sini ada form to, kita isi saja. Misal saya terbang dari bandar udara Soekarno-Hatta atau Whiskey India. Ini saya ada kesalahan, sorry. Atau Whiskey Alpha Romeo, kita terbang ke Surabaya. Oke, kita bisa klik bagian pojok kiri, pojok kanan atas. Kita bisa klik. Oke, informasinya sudah ada. Terus kita akan biasanya ke RTA-nya kita bisa kosongkan, karena saya kurang paham RTA itu apa. Ya, alternate-nya ini kita bisa membuat untuk kita jaga-jaga kalau kita divert ke suatu tempat jika Surabaya atau Bandar Udara Juanda dalam kondisi cuaca buruk atau ada studi kasus yang lain. Tapi yang paling umum adalah biasanya cuaca yang buruk. Itu kita divertnya itu ke bandar terdekat, misal ke Bali atau ke Yogyakarta. Oke, dan kita isi alternate kita itu ke Bali, dan ICAO code-nya ini adalah Whiskey Alpha Delta. Sebentar guys, ini saya rekamnya nih kayaknya kelamaan nih. Dan oke, Whiskey Alpha Delta ICAO code ini. Dan flight number kita. Oke, bagian flight number ini atau nomor penerbangan ini kita bisa isi dengan call sign yang akan kita kontak dengan ATC. Karena game ini tidak ada ATC, jadi ya kalian boleh ngasal bisa batik berapa atau mau pakai atau pakai nomor penerbangan kalian sendiri, misal nama kalian gitu, misal berapa gitu, MGA berapa gitu ya, nama saya, channel saya gitu. Dan ini adalah call sign kita, batik yang merujuk pada maskapai Batik Air, dan kita isi batik 6522 atau batik 6522. Oke, di sini ada bagian cost indexnya. Nah, kalian cari bagian cost indexnya di scene brief ini. Kalian ada namanya cruise CI atau cost index. Kalian bisa klik di pojok kiri bawah, gak bawah banget ya. Kalian bisa klik, dan cruising kita, altitude kita kalau di scene brief ini di 39.000 kaki. Karena kita terlalu tinggi, jadi kita tidak isi 39.000 kaki, kita isi 38.000 kaki saja. Oke, setelah itu kita klik next page ya. Kalian bisa klik yang di bawah, di atasnya angka-angka itu. Kalian ini ada informasi bensin ya atau fuel. Di sini ada zero fuel weight atau zero fluid dan zero fluid CG. Itu untuk mengukur beban kita supaya take off-nya itu lancar, dan pengisian fuelnya ini bisa tepat ketika kita meminta fuelnya. Kalau biasanya kita bisa request fuel, baru kita hitung zero fluidnya, dan zero fluidnya itu sudah jadi. Kalian klik
pojok kiri ini kotak yang bagian 3 ya, pojok kiri di pojok kanan, sorry. Dan bagian spillnya ini kita anggap sudah selesai. Sisanya kalian gak perlu isi, gak perlu ini karena sudah otomatis ya. Ketika kalian sudah klik confirm tadi, kalian sudah otomatis. Oke, kita kembali lagi ke informasi awal. Selanjutnya kita ke informasi flight plan. Kalian bisa klik tombol flight plan yang ada di kotak di bawah direct dir, dan kalian klik aja di WI di pojok kiri atas. Kalian klik departure, lalu kalian klik runway apa yang kalian ingin take off kan gitu, atau bisa yang ingin kalian berangkat itu bisa dari runway mana. Kalian bisa dipakai untuk di scene brief. Saya pilih runway 25 left. Terus SID-nya ini kriteria SID yang acuan dari scene brief, kita pakai acuan dari gamenya atau dari Aerofly-nya. Di sini kita pakai Charlie Alpha 1 Charlie atau CA1C CA1C. Kita klik insert dan flight plan-nya ini setengah jadi karena ada flight plan discontinuity dan arrival-nya belum kita set. Kita klik bagian arrival. Nah, bagian arrival-nya ini kita klik dan kita klik arrival di pojok kanan atas. Kita klik karena beliau ini requestnya 2 part ya, bagian MCDO dan bagian ini ya. Kita klik bagian yang berbeda dengan runway yang ditunjukkan di scene brief. Oke, kita klik runway 10. Untuk ini akan nyambung ke part 2 nya untuk descent. Sekalian saya ingin memberikan tutorial approach-nya gitu. Jadi ini kan di scene briefnya runway 28, tapi kita klik saja runway 10. Kita klik ILS 10. Terus kita klik start kita Blora 1 Alpha misal gitu ya. Dan kita klik bagian discontinuity-nya. Kalian bisa di clear dengan menekan bagian pojok kanan bawah pojok bawah kanan ya. Mohon maaf ada agak-agak belibet guys. Dan ini flight plan-nya ini sudah jadi. Nah, bagi setelah kalian jadi, kalian bisa memeriksanya. Klik dan bagian atas tanda-tanda ini, panah-panah yang kayak gini. Ini kita klik bagian, kita ganti ke bagian flight plan untuk di ND-nya. Terus kalian bisa klik atas atau bawah, biasanya atas ya untuk scroll ke bawah, dan bawah untuk scroll ke atas gitu panahnya. Dan ini kalian bisa cek untuk jalan-jalannya apakah sudah benar, atau airways-nya ya, airways, tapi biar mudah dipahami jadi kita sebut ini jalan ya. Oke. Dan flight plan-nya ini kita anggap sudah jadi guys. Next ya, kita ke bagian performance. Oke, bagian performance ini kita bisa klik take off datanya ini. Sorry, ini saya ini agak aneh ya. Oke, kita tunggu aja. Oke. Dan ya kalian bisa ke bagian performance ini. Saya jelaskan sedikit ya bagian performance-nya ini. Kita bisa isi di sini halaman pertama ya, ada beberapa halaman. Halaman pertama ini yaitu take off performance kita. Di sini take off runway kita adalah runway 25 left untuk tempat kita take off tadi. Dan kita isi ada bagian V1 VR V2 nya. V1 ini sebenarnya decision kita sebelum kita melakukan rotate. Jadi after V1 kalau ada failure atau ada apapun, kalian bisa
reject before V1 karena after V1 setengah runway-nya kita anggaplah setengah runway misal di Jogja kalian sudah terpakai. Oke. Dan kita tidak bisa reject dan mau gak mau harus kita take off. Oke. Kita bagian buka SimBrief, bagian runway analis. Kita buka saja hide side, hide details. Di sini kita pakai runway 25 left di bagian SimBrief-nya. Oke, kita isi di sini 153, 153, 154. Flexnya 72 atau 72. Dan flapsnya flap 1 atau up trimnya. Nah, atau flaps atau THS ini. Nah, THS ini sebenarnya itu ada trim kita, pitch trim kita. Nah, bagaimana cara kita mengukur pitch trim kita? Kita isi dulu V1-nya yaitu 153. Sorry guys, lagi kurang enak badan. 153 di VR-nya untuk kita melakukan rotate kita sesuaikan dengan yang ada di SimBrief. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, bisa kalian uplink takeoff data yang ada di pojok kiri bawah, yang uplink takeoff datanya ya. Dan kita 153 kita samakan saja 153. Takeoff data ini biasanya kita sudah hitung setelah beban yang setelah kita menghitung beban yang ada di pesawat. Jadi kita sesuaikan saja dengan SimBrief kita. Dan ini 153 sudah ke insert untuk VR-nya. 154 untuk V2-nya. V2 ini decision kita untuk climbing, guys. Jadi after VR itu kita ada V2, kita rotate, terus kita climb mencapai untuk kita bisa aktifkan autopilotnya. Dan transition attitude-nya kalian bisa isi atau enggak, tapi saya isinya ini saya isi di 12.000 kaki saja untuk bisa perpindahan QNH kita yang dari 1013 ke standar. Oke, flexnya kita 72 kita isi, dan flapsnya kita isi flaps 1 atau flaps 1. Dan pitch trimnya ini perlu kita garis bawahi guys. Kalau kita settingnya terlalu berlebih, pesawat ini akan terlalu dongak ke atas guys, atau actionnya ini saat ini akan berakhir seperti kurang stabil. Jadi kalian isi seperlunya saja, atau yang merujuk pada ini yang biasanya saya isi 0.5 atau 1.0, 0.5 atau 1.0. Dan takeoff shifternya ini kalian bisa isi atau tidak, bebas. Kalau kalian nggak bisa isi, kalian bisa skip, tapi saya isi saja. Biasanya saya isi 1500 feet ya. Kita bagian approach page-nya. Nah, bagian approach ini destination kita bagian buka di SimBrief bagian arrival airport, dan kita buka bagian metarnya ini guys. Metar ini ada informasi untuk ini ya, keadaan di sana, weather di sana gitu guys. Jadi setelah kalian ini, oh ya guys, ini mohon maaf ya, karena di Infinix Hot 50i ini, di brand Infinix ini tidak bisa pakai full 1% ini, jadi saya agak riweh di bagian sini. Jadi kita bisa pause dulu saja dan kita akan lanjut pas saya sudah selesaikan masalah ini guys. Jadi mohon maaf atas gangguannya. Ini cukup mengganggu sekali sih. Ya, jadi
mohon maaf atas gangguannya. Kita bisa skip dan kita akan lanjut lagi pas sudah selesai. Kan masalah saya karena kabel saya ini bermasalah guys. Oke guys, masalahnya sudah teratasi dan kita lanjut. Kita setting temperaturnya. Saya pakai 25 atau kalian bebas mau 19 derajat atau 15 derajat, itu sesuaikan atau kalian ininya. Dan untuk makwinnya saya pakai reference dari SceneBrief, itu di 250 2 knots ya. Kita klik saja. Sorry guys, saya benar-benar tidak enak badan ini. Oke, di SceneBriefnya kita klik 250 2 knots atau 250 derajat, anginnya 2 knot, dan speed kita pada saat landing kita 135 atau 153 knot. Oke, kita sudah selesai, kita sudah jadi atau sudah selesai membuat performance-nya. Dan ini bagian anehnya guys, ada namanya bug. Bug ini ketika kita klik ini dia akan berubah guys, patch yang kita sudah setting tadi. Nah ini flexnya kalian bisa lihat berubah ya, dari awalnya flex 72 berubah ke flex 80. Kita bisa koreksikan saja, bagian approach-nya pun berubah guys, berubah total. Jadi kalian bisa koreksi saja yang kita bisa buat dari awal video, dari awal kita buat approach page-nya dan take off performance-nya. Dan ini gak tahu apa karena HP saya kentang saja. HP saya ini cukup kentang guys, tapi bagus gitu. Infinix ini memang keren. Mungkin saya akan upgrade supaya lebih enak ya, doakan supaya saya bisa ada rezeki lebih ya. Oke, kita bisa melakukan set GNH nya sesuai dengan reference SceneBrief. Di bagian ND nya kita add constraint nya kita nyalakan, dan ininya bagian ND nya saja yang tadi kita suspend ke ARC dan lakukan hal yang sama. Oke, kalau sudah selesai kalian sudah simple itu guys membuat rute di MCDO atau di komputer pesawat. Dan kalian bisa prosedur ala pilot-pilot beneran ya. Kalau bisa kalian nonton Captain Vincent, biasanya prosedurnya kurang lebih seperti ini guys. Oke, mungkin segini dulu guys untuk video kita pada hari ini. Mohon maaf bila jika editingnya kurang bagus atau voice overnya ada yang delay atau yang kelewat, karena saya jujur gak bisa ngedit voice overnya. Oke, bila anda suka video ini jangan lupa hit like, comment, dan subscribe. Kita lanjut edisi part 2 nya, dimana beliau meminta saya untuk menjelaskan bagaimana desain di pesawat ini dan tutorial cara set MCDU nya. Oke, jadi saya bagi video ini dua part. Ini dia komentarnya. Oke, kalau begitu sampai di sini saja videonya. Saya Muhammad Karwafa pamit. Mohon maaf jika video penjelasan saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.